warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Tidoa Channel. Baik kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya akan kembali mengupload video tutorial atau membuat video tutorial. Namun mohon maaf saya sampaikan karena sudah lama kita vakum, sekitar 1 tahun lebih, berhubung dengan aktivitas pribadi saya yang menjadi penghalang dalam buat tutorial video. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana cara pembuatan akun LTMPT dengan mudah. Oke, langkah yang pertama yang harus kita lakukan dalam pembuatan akun LTMPT, di mana pembuatan akun LTMPT ini secara resmi dibuka pada tanggal 4 Januari sampai 8 Februari nantinya. Nah, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa pembuatan akun LTMPT ini ketika baru pertama dibuka akan sangat sulit sekali untuk dalam mengakses atau membuka dari laman akun LTMPT tersebut. Jadi langkah yang pertama kita harus lakukan dalam membuat akun LTMPT supaya tidak terkendala dengan jaringan adalah harus kita menentukan waktu atau momen-momen tertentu di mana laman dari akun LTMPT tersebut tidak banyak diakses oleh orang. Berdasarkan pengalaman yang saya lakukan atau yang saya alami, portal dari akun LTMPT tersebut akan mudah kita akses mulai dari pukul 1 malam sampai jam 7 pagi. Nah, jam-jam ini atau waktu-waktu ini biasanya jarang orang yang membuka situs tersebut atau portal ini sehingga mudah untuk diakses. Kemudian, setelah kita sudah menentukan waktunya, langkah yang selanjutnya kita lakukan adalah pertama membuka portal dari akun LTMPT yaitu ltmpt.ac.id. Kemudian kita masuk di halaman utamanya, kemudian kita pilih portal LTMPT. Nah, setelah kita memilih menu portal LTMPT, maka akan muncul jendela pilihan 2 menu, yaitu masuk dan daftar. Nah, bagi adik-adik yang belum memiliki akun sebelumnya, maka yang kita klik itu adalah buat akun. Nah, setelah kita klik buat akun, maka akan muncul lagi jendela selanjutnya yaitu sekolah dan siswa. Nah, yang kalian pilih itu adalah menu siswa. Nah, setelah kita klik menu siswa, selanjutnya akan muncul lagi jendela baru dengan meminta 3 data siswa, yaitu mulai dari nomor NIS siswa, nomor induk nasional siswa, kemudian atau NPSN, kemudian tanggal lahir siswa. Nah, biasanya pada bagian ini terkadang siswa susah untuk mendaftar akibat data ijazah yang dimiliki sekarang atau kartu keluarga yang dimiliki sekarang berbeda dengan yang ada di Dapodik siswa, sehingga data yang dimasukkan tidak terbaca oleh LTMPT atau portal dari LTMPT, karena data yang dibaca dari akun ini atau dari situs ini itu sudah terkoneksi otomatis dari data peserta didik, yaitu data Dapodik peserta didik. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini, maka siswa harus menghubungi pihak sekolah dan menanyakan data-data yang terdaftar di data Dapodik siswa. Kemudian setelah kita berhasil memasukkan, maka akan tampil lagi jendela selanjutnya yaitu daftar riwayat kita atau daftar pribadi kita, mulai dari nama, NIS, agama. Kemudian kita juga diarahkan untuk memasukkan email beserta dengan password. Nah, setelah kita memasukkan email dan pembuatan password, mulai dari pembuatan password pertama dan password kedua, yaitu sebagai password ketika kita login nantinya. Nah, setelah berhasil, maka secara otomatis notifikasi akan masuk dari email kita. Jadi harusnya email yang kita gunakan mendaftar itu adalah email yang bisa kita akses, karena link verifikasi akan dikirimkan ke email. Nah, setelah itu, setelah berhasil mendaftar, maka kita buka email kita dan kita mencari pesan yang masuk dari LTMPT. Nah, biasanya pesan ini masuk di jendela utama, namun ada juga beberapa bagian atau beberapa kasus yang tidak tampil di bagian jendela utama dari email kita atau tampilan utama dari email kita. Nah, pada kondisi ini kita apabila tidak tampil di bagian depan, maka kita cari di bagian spam, karena biasa juga terkadang masuk di bagian spam. Kemudian kita cari, kemudian kita klik verifikasi. Nah, setelah berhasil diverifikasi akan muncul tab bagian akun berhasil diverifikasi dan kita diarahkan kembali di halaman utama untuk login. Nah, setelah kita diarahkan, kita login kembali menggunakan
email yang tadi dan password yang sudah kita buat. Nah, setelah kita login maka tampillah data-data pribadi kita dan kita diarahkan untuk melengkapi data-data tersebut. Itu mulai dari alamat tinggal sampai agama, kemudian juga penghasilan orang tua. Nah, setelah itu, setelah kita sudah mengisi semua, maka kita klik lanjutkan. Nah, setelah diklik lanjutkan, akan muncul lagi jendela baru, yaitu data-data yang kita masukkan akan diperlihatkan kembali. Apakah sudah benar atau belum. Kalau belum, kita masih bisa memperbaiki. Nah, apabila sudah yakin semuanya benar, maka kita lanjutkan lagi. Nah, pada bagian ini kita akan diminta memasukkan atau mengupload foto. Nah, foto yang kita upload ini terkadang juga mengalami beberapa kendala. Terkadang tidak bisa diupload atau gagal untuk diupload. Nah, kegagalan atau gagalnya foto ini diupload sebenarnya itu ada dua kondisi. Yang pertama, ukurannya yang tidak sesuai. Biasanya ukuran yang digunakan atau yang biasa digunakan dalam pembuatan akun ini itu ukuran 3:4 atau 3x4. Kemudian juga yang menjadi faktor kendala kedua adalah resolusi yang tidak sesuai, yaitu di mana pada bagian ini resolusi maksimal itu 200 KB. Nah, apabila ukuran dan resolusinya sudah sesuai, maka insya Allah foto akan bisa terupload. Nah, setelah kita sudah berhasil mengupload, maka muncul lagi jendela selanjutnya atau tampilan selanjutnya, yaitu kita diarahkan untuk mencocokkan posisi kita dalam akun tersebut. Jika dirasa sudah cocok, maka klik lanjutkan. Nah, setelah sudah berhasil lagi diupload, maka kita akan ditampilkan lagi secara keseluruhan data-data kita. Kemudian diklik bagian bawah untuk disimpan permanen. Namun pada tahun ini, itu tahun 2022, penyimpanan akun permanen itu baru bisa kita lakukan pada tanggal 8 Februari nantinya. Nah, ini sudah menjadi ketetapan dari pihak LTMPT. Nah, namun untuk info lebih lanjutnya, sering-sering buka dari portal akun LTMPT tersebut, karena bisa jadi sewaktu-waktu jadwalnya akan berubah disesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Apalagi sekarang kita masih dalam masa-masa transisi pemulihan COVID-19. Nah, itulah tadi tutorial bagaimana cara pembuatan akun LTMPT. Semoga bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Nah, untuk buatan atau cara mendaftar SNPTN atau SBMPTN nantikan di video selanjutnya. Sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.